Oke, sampai jumpa kembali di dalam belajar aplikasi Atlas bagian pertama part 2 ya. Tadi part satunya itu sudah lumayan lama, kurang lebih 30 menit. Nah, ini kita bagi menjadi ke part 2 untuk melanjutkan prosedur pengisian indeks untuk selanjutnya yaitu 120 sampai 160. Ini adalah indeks 120 yaitu terkait dengan alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Nah, di dalam indeks ini sudah terisi informasi sebagai yang sudah kita isi di dashboard tadi ya, di awal tadi, yang di sini nih. Nah, yang ini otomatis sudah terisi. Nah, kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita mengisi mengenai jam kerja atau jam sesuai dengan kertas kerja sesuai dengan soal yang diberikan kepada kita. Sebelum kita mengisi rencana jadwal pelaksanaan, kita mengisi dulu indeksnya itu disiapkan oleh siapa dan direview oleh siapa. Nah, disiapkannya itu oleh siapa? Nah, ini biasanya oleh ketua tim, yaitu si Ade. Kemudian tanggal mulainya itu kita lihat ke soal dulu. Tanggal mulai itu kapan? 1 November sampai 14 Januari dulu. Jadi mulai itu 1 November. Oke. 1 November. Jadi biasanya ini kan di awal-awal ya di perencanaan. Jadi kita masukkan juga tanggalnya itu di awal-awal penugasan. Jadi 1 November 2018. Tanggal selesai juga tanggal 1 November juga. Jumlah harinya itu kosong. Waktu mulai 08.00. Waktu selesainya itu jam dilaksanakan 2 jam lah. Oke, kemudian di reviewnya itu oleh siapa? Oleh supervisor pada tanggal yang sama. Jamnya berarti jam 10 sampai dengan jam 12. Oke. Nah, setelah itu kita mulai mengisi mulainya kapan. Tadi sesuai soal mulainya itu 1 November selesai 14 Januari. 1 November selesainya 14 Januari. Kemudian jumlah hari liburnya itu ada 17. Sehingga jam mulai kerjanya jam 9. Kemudian jam istirahatnya itu 1 jam. Jam pulangnya itu jam 17. Nah, setelah kita mengisi, jadi hari efektif itu 57 hari, jam kerjanya itu 7 jam. Sehingga kalau dikali dengan jumlah personel, dikali jumlah hari, maka diperoleh 399 jam kerja. Ini adalah total dari jam kerja efektif dan dengan pembagian sebagai berikut. Nah, ini sudah otomatis ya. Jadi secara presentasinya itu untuk perencanaan, pra-perizinan analisis assessment 50 jam, kemudian risk respon atau pelaksanaannya itu 314 jam, kemudian pelaporan 34 jam. Nah, dari total ini kita bagi secara proporsional kepada 4 anggota tim ya. Dengan catatan supervisor ke bawah mendapatkan jam kerja yang sama, baik di perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan, karena kita asumsikan bahwa mereka itu melakukan field audit ya, jadi benar-benar full melakukan audit, sedangkan untuk partnernya itu mendapatkan alokasi yang lebih sedikit. Nah, terus bagaimana sih cara menentukannya? Nah, kita pakai asumsikan saja, misalnya ini kan untuk yang pelaksana itu 314 nih, sedangkan ada 4 orang, maka kita bagi 4 dengan si Agus itu
hanya mendapatkan sedikit. Jadi yang si dari supervisor ke bawah itu mendapatkan 100 jam, sedangkan yang paling atas itu si Pak Agusnya itu kita dapat 15 jam. Sehingga secara total untuk risk response itu 315 jam dari perencanaan 314. Jadi masih ada kelebihan sedikit. Kemudian untuk perencanaan juga seperti itu. Nanti 50 dibagi 3 dulu. Misalnya kurang lebih taruhlah 15. Kemudian 45 berarti 6. Nah, ini 51 dari perencanaan awal 50. Kemudian yang ini juga 34 berarti ini 10. Kemudian yang ini 5 jam. Oke, kita coba isi susunan tim perikatan terkait dengan alokasi jam kerjanya. Nah, kita tadi kan dia berwarna hitam ya di sini itu. Nah, untuk sebagai panduan kita bisa mengubah warnanya dulu sehingga menjadi novel, sehingga kita bisa melihat alokasi rencana kerja yang otomatis itu bagaimana. Nah, kita untuk yang aktualnya itu kita sesuaikan saja, kita tambahkan sedikit pembulatan ke atas sehingga nanti antara hasil dari otomatis dengan rencana kerja aktual kita itu tidak terlalu jomplang ya. Nah, di sini kita lihat nih, misalnya di sini yang otomatis 3,44. Nah, kita tentuin aja 4 jam. Kemudian kita sesuaikanlah dengan dari hasil alokasi rencana kerja yang secara otomatis. Nah, dia secara otomatis itu memang dialokasikan dari sini, dari secara kumulatif, kemudian di breakdown ke masing-masing anggota tim dari partner sampai dengan anggota tim. Nah, kemudian kalau misalnya di sininya masih incomplete, nah ini kemungkinan ada sesuatu yang masih kosong ya. Kita coba aja misalnya di sini untuk hari libur lainnya itu, nah, misalnya pasti ada hari libur lah selain hari libur nasional, selain Sabtu Minggu, kita isi aja 1 sehingga bertambah menjadi ini. Kemudian nah ini komplit, berarti ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, kalau misalnya masih tetap saja incomplete dan sebenarnya sudah kita lakukan berbagai cara, nah kita bisa isi aja yang kosong-kosong. Misalnya di sini nih harinya misalnya belum sesuai, nah kita sesuaikan dulu, misalnya tidak dalam periode penugasan, nah kita sesuaikan dulu. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah komplit, berarti kita bisa lanjut ke dalam indeks selanjutnya, yaitu 130 ya. 130 itu terkait dengan surat perikatan. Nah, kita bisa isi dulu. Tadi dimulainya itu kan tadi dimulai di 1 November ya. Nah, ini untuk perencanaan itu kita tentukan saja di 1 November semua. Ini disiapkan itu oleh ketua tim dan direviewnya itu oleh supervisor. Ini mulainya jam berapa? Jam 10 misalnya. Ini jam 11. Di hari selanjutnya. Nah, ini 8 jam itu bukan kita mengerjakan satu kertas kerja ini ya, tapi kita bisa melakukan mengisi beberapa indeks kertas kerja. Direview juga oleh TR Trianto. Oh, tadi karena mulai jam kerjanya itu jam 9 ya, jangan sampai salah nulis ya. Nah, kemudian dari surat perikatan itu atau surat tugas itu
kita kemudian checklist ya, checklist apakah ada hal-hal yang tidak sesuai ya. Karena kita harus di dalam surat tugas tersebut atau surat perintah tersebut harus memuat poin-poin sebagaimana tersaji di dalam indeks ini. Kita asumsikan bahwa si surat tugasnya itu sudah tidak ada masalah ya. Jadi kita iakan aja semuanya. Kecuali di dalam surat tugas yang kita peroleh itu ada hal yang tidak sesuai dengan poin-poin sebagaimana tersaji di indeks ini. Nah, ini surat kesimpulannya itu surat perikatan sudah memadai, kemudian status KKP-nya komplit, berarti kita bisa lanjut ke indeks selanjutnya, yaitu terkait dengan surat tugas. Ini disiapkan oleh ketua tim. Tanggalnya masih sama, 1 November. Di reviewnya itu oleh supervisor. Nah, kalau dia salah mengisi, misalnya kita menjadi 1 November itu, dia otomatis tidak bisa, karena tadi selesainya itu kan 2 November. Maka reviewnya juga harus setelahnya gitu ya. Oke, susunan surat tugasnya. Nah, ini kita lihat apakah sudah sesuai dengan checklist ini. Kita asumsikan tidak ada masalah ya. Jadi ya, semua surat tugas sudah memadai, status komplit. Oke, ke indeks A150 yaitu pernyataan independensi. Kita isi juga dikerjakannya itu oleh ketua tim pada tanggal yang sama ya. Waktunya 10 sampai 17. Di reviewnya itu oleh TR. Nah, dari itu kita melakukan analisis ini terkait dengan form independensi. Nah, kita asumsikan bahwa tidak ada masalah dengan pernyataan independensinya itu. Jadi dari tim perikatan itu atau tim yang melakukan audit sudah menandatangani sehingga pernyataan independensi itu sudah memadai ya. Jadi statusnya komplit. Kemudian, nah ini terakhir adalah terkait dengan komunikasi dengan tim perikatan ya, komunikasi tim perikatan dengan klien. Oke, kita isi juga. Apakah sudah tim perikatan sudah memahami ruang lingkup ya? Memahami periode, oke. Kita asumsikan tidak ada masalah ya. Kemudian data tersedia, oke. Jadi komunikasinya itu sudah memadai. Jadi komunikasi itu ini dilaksanakan sebelum melakukan audit ya. Jadi si tim itu sudah melakukan komunikasi dan konsultasi ya antara tim audit, tim perikatan dengan klien.
Oke, karena ini sudah komplit, kita bisa kembali ke konten dan kita melihat ke pie chart terkait dengan penyelesaian. Nah, di sini sudah terlihat nih dari indeks 110 sampai dengan 160 itu sudah komplit semuanya. Oke, mungkin demikian dulu untuk pembelajaran terkait dengan penggunaan Atlas untuk prosedur audit bagian pertama ya. Oke, kita bertemu kembali di kesempatan yang lain untuk membahas indeks atau langkah-langkah audit selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.